Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman mahasiswa tasawuf psikoterapi semester 6? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun teman-teman berada. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Di sini sudah saya buatkan PowerPoint-nya ya. Temanya mengenai persamaan dan perbedaan terapi musik dalam tinjauan psikologi dan tasawuf. Ini pengantar ya, untuk nanti 4 minggu ke belakangnya teman-teman akan membedah bagaimana manfaat dari terapi musik ya terhadap anak autis, terhadap stres ya. Terus juga kemarin sudah dipotokopi ya 2 buku yang ada di saya ya, sudah dipotokopi Vivi itu ya, yang satu perspektif psikologinya, yang satu perspektif tasawufnya. Nah jadi hari ini saya akan antarkan terkait persamaan dan perbedaannya ya. Nanti teman-teman bisa menganalisis apa sebetulnya persamaannya dan bagaimana nanti perbedaannya terkait terapi musik ini. Baik, untuk mengawali perkuliahan hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, untuk slide selanjutnya di sini saya mengingatkan lagi mengenai apa itu terapi musik ya. Terapi musik dalam tinjauan psikologi itu memiliki peran ya, bahwa terapi musik itu berperan sebagai salah satu teknik relaksasi ya. Teknik relaksasi untuk memperbaiki, memelihara, mengembangkan mental, fisik, dan kesehatan emosi. Jadi betul-betul ini berkaitan dengan aspek fisik dan psikis seseorang ya. 2 kajian itu. Jadi untuk supaya kita rileks ya, tidak tegang, tidak cemas, tidak takut, tidak khawatir ya, dan menimbulkan kenyamanan, ketenangan, ketentraman yang itu sehingga berpengaruh terhadap aspek fisik dan psikisnya kita gitu ya. Itu menurut Johan. Selanjutnya menurut Kemper dan Hauer ya, itu menjelaskan bahwa manfaat musik itu meningkatkan kesehatan ya, meningkatkan kesehatan seseorang ya, dan juga bisa meringankan seseorang dari perasaan-perasaan atau emosi-emosi yang negatif dan pikiran yang kurang menyenangkan, serta membantu untuk mengurangi rasa cemas tadi ya, rasa cemas, stres dan lain sebagainya itu. Jadi menimbulkan perasaan yang positif ya, kenyamanan, ketenangan, sehingga aspek tersebut berpengaruh terhadap kesehatan, dan juga mengurangi atau mereduksi bahkan ya menghilangkan aspek-aspek emosi negatif yang ada dalam diri kita, sehingga kita merasa ringan dari beban dan sebagainya, rasa cemas hilang, rasa stres hilang. Jadi pada aspek itu ya teman-teman ya, kalau dalam tinjauan psikologi. Nah sekarang bagaimana kalau dalam tinjauan tasawuf? Dalam tinjauan tasawuf itu kemarin sudah sebenarnya didiskusikan ya sebelum UTS juga, bahwa dalam perspektif tasawuf musik ini dinilai dapat meningkatkan spiritualitas seseorang. Apa sih sebetulnya spiritualitas? Ini slide-nya tertutup ya. Spiritualitas itu adalah kesadaran ya terhadap suatu kekuatan yang melampaui aspek diri kita ya. Jadi ada kekuatan yang maha dahsyat ya, kekuatan yang di luar diri kita ya, beyond ourselves ya, di luar diri kita itu ada kekuatan yang maha dahsyat, yaitu siapa? Allah ya. Kita meyakini bahwa di balik kekuatan yang kita miliki, di balik kekuatan kita yang kita ngerasa superior, ngerasa bisa dan sebagainya, tetapi ada titik-titik tertentu yang terkadang kita tuh memang lemah ya. Ya, karena memang manusia itu kan diciptakan dalam keadaan lemah. Oleh karena itu spiritualitas di sini itu adalah keyakinan atau keimanan kita terhadap sesuatu yang lebih besar dari kita, yaitu Allah. Jadi spiritualitas di sini sangat penting teman-teman. Jadi semakin kita meningkatkan bahwa segala sesuatu itu sudah diatur, segala sesuatu itu ada yang mengatur ya, itu akan ada perasaan nyaman tersendiri bagi aspek psikis kita. Jadi dengan adanya spiritualitas itu ya kita akan merasa lebih nyaman, lebih tenang ya, lebih meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu senang ataupun sakit, itu sudah ditentukan oleh Allah ya. Di situ. Jadi ada kesadaran bahwa di balik diri kita itu ada sesuatu yang lebih hebat, yaitu Allah. Dan kita dalam aspek spiritualitas itu ya diharapkan memiliki keterhubungan ya
keterhubungan atau koneksi ya, atau katakanlah kalau dalam bahasa tasawuf itu muraqabah ya, kedekatan hubungan dengan Allah seperti itu. Dengan adanya spiritualitas yang tinggi ini, maka individu juga ya itu akan terdorong untuk selalu mencari makna hidup, tujuan hidupnya apa, dan juga untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidupnya ya. Kalau kita tarik ke dalam perspektifnya hadis ya, itu khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi dengan adanya spiritualitas yang tinggi itu akan meningkatkan etos kerja atau etos seseorang dalam berproduktif ya, dalam berproduktivitas ya, atau dalam bekerja, berkarya, melakukan sesuatu ya, karena dia terdorong untuk selalu mencari makna hidup, apa sih tujuan hidup saya, akan kemana hidup saya gitu. Jadi memiliki spirit yang tinggi ya, seperti itu. Jadi spiritualitas itu keimanan kita terhadap Allah, keterhubungan kita terhadap Allah, atau muraqabah ya, kedekatan diri kita kepada Allah, sehingga dengan kedekatan itu kita meyakini bahwa kita itu lemah dan Allah itu maha luar biasa ya, maha besar seperti itu. Dan dengan adanya keyakinan seperti itu, kita akan terdorong untuk selalu mencari tahu siapa sih sebetulnya yang tertinggi itu, siapa sih sebetulnya Allah itu ya, meskipun betul kita tidak boleh mencari zatnya Allah tuh yang seperti apa, tidak perlu seperti itu ya, karena kan itu tidak boleh ya. Kita cukup meyakini bahwa tanda kekuasaan Allah tuh apa aja gitu ya. Nah, dengan terus kita berproses, belajar, berproduktif ya, berproduktivitas atau bekerja, itu akan mengantarkan kita sampai menemukan, oh Tuhan saya itu seperti ini, Allah itu seperti ini, Allah itu maha penyayang. Ketika kita tahu, kita melakukan, oh kita menyebarkan kasih sayang ke orang lain, nah itu di situ merasa kita damai dan sebagainya. Jadi dengan ada spiritualitas, maka seseorang akan semakin ini ya, semakin sehat aspek fisiknya ataupun psikisnya gitu. Nah, yang selanjutnya selain meningkatkan spiritualitas, juga meningkatkan rasa cinta kepada Allah. Jadi dengan terapi musik itu diharapkan rasa cinta kita itu meningkat. Ini kan ada ya teman-teman ya, Rumi ya, nanti dibahas oleh kelompok 4 ya, tentang terapi Whirling Darwish ya, terapi Whirling Darwish itu di dalam tari sufinya atau disebut juga dengan sema ya, orkestra tari sufi itu praktek terapi sufi itu praktek tari sufi itu bertujuan untuk supaya dia lebih mencintai Allah seperti itu ya. Itu ada kakak kelasnya yang sedang meneliti tari sufi ya teman-teman, implikasi tari sufi terhadap ketenangan jiwa itu ada ya teman-teman, dan yayasan yang mempraktekkan hal itu juga ada. Nah itu dia sedang meneliti itu menurut saya bagus ya. Jadi mahasiswa TP itu tidak hanya meneliti bagaimana pengaruh zikir ya, padahal aspeknya tuh sangat banyak. Bahkan ini di aspek terapi musik juga bisa nanti teman-teman jadikan penelitian. Bisa yang tadi ya, terapi musik Islami terhadap anak autis ya. Itu kan nanti bisa penelitian di mana? Penelitiannya di Ahsaniyah, pondok Ahsaniyah, atau di pondok yang ada klinik autisnya, itu bisa dilakukan di mana aja kan gitu ya. Terapi musik Islami nanti kan bisa dijelaskan ya. Itu kan ada teorinya, kemarin sudah dapat juga. Nah itu jadi teman-teman, jadi selain tadi untuk meningkatkan spiritualitas, juga bisa untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah. Kalau rasa cinta, ngomong rasa cinta itu, kalau teman-teman ingat konsepnya mahabbah Rabi'ah al-Adawiyah, itu kan ini ya, kalau orang udah cinta itu ya, yang namanya cinta sama Allah itu ya semuanya tuh akan terasa indah ya teman-teman ya. Mau diuji, mau diberikan kedamaian dan sebagainya, itu tidak ada masalah karena dia yakin bahwa setiap peristiwa hidup yang dia jalani itu atas kehendaknya. Nah, yang selanjutnya itu menghadirkan rasa khauf dan roja. Ini kalau dalam perspektif tasawuf itu, ini alirannya Hasan Al-Basri ya teman-teman ya. Ada pendekatan tasawuf namanya mukhaffafah ya. Mukhaffafah itu takut kepada Allah. Jadi takut ini bukan berarti takut dalam artian kita tuh beribadah karena takut, bukan berarti seperti itu ya, tapi kita ngerasa takut, khawatir
ibadah kita tidak diterima, sehingga kita selalu meningkatkan aspek ibadah kita, khawatir Allah berpaling dari kita, sehingga kita selalu melakukan yang terbaik seperti itu teman-teman ya. Jadi khauf dan roja itu penting ya. Khauf itu rasa takut, roja itu berpengharapan. Jadi satu kesatuan. Kita takut ya Allah nanti apakah amalan saya diterima. Nah rojanya bagaimana harapannya? Ya Allah semoga amal ibadah yang saya lakukan itu diterima. Karena sejatinya yang menolong kita nanti di akhirat atau yang menolong kita nanti di alam kubur, katakanlah ya, di alam kubur itu ya amalan-amalan kita kan seperti itu. Tapi untuk nanti konteks surga dan neraka itu kan hak prerogatif Allah ya. Jadi Allah memasukkan kita ke dalam surga atau tidaknya tuh bukan berarti karena amalan kita juga atau bukan karena kebaikan kita juga, itu karena Allah saja kan seperti itu, karena cintanya Allah kepada kita seperti itu. Nah, persamaannya apa sih Bu? Persamaan terapi musik dalam tinjauan psikologi dan tasawuf. Kalau dalam perspektif psikologi ya, ini kita harus tahu nih. Dalam perspektif psikologi dan tasawuf, persamaannya itu terapi musik itu dipandang memiliki tujuan yang sama. Tujuan itu sebetulnya sama ya, yaitu membantu seseorang untuk menemukan kedamaian hati, ketentraman batin, menyembuhkan dan mengobati rasa sakit yang diderita baik pada aspek fisik maupun psikis. Itu ada persamaannya sampai di situ. Jadi melihat seseorang ya, kalau psikologi itu kan betul-betul melihat bahwa dalam diri kita tuh ada aspek bio dan psikonya itu ya. Psikologi kan fokusnya di psikonya itu atau aspek psikisnya itu. Nah nanti ada perbedaannya bahwa tasawuf itu lebih tinggi nanti ininya ya pencapaiannya. Tapi persamaannya sampai di sini kita sama-sama di sini mendamaikan hati ya, mendamaikan batin kita, mencari ketentraman, mencari harmonisasi dalam hidup kita supaya hidup kita seimbang itu ya. Itu upaya-upaya supaya kita terhindar dari penyakit itu kan, supaya kita damai ya. Itu upaya preventifnya. Nah, upaya kuratifnya atau pengobatannya ya tadi ya, mengobati rasa sakit ya. Rasa sakit yang diderita ya. Nah, dalam perspektif psikologi dan tasawuf, terapi musik juga memiliki persamaan. Apa itu? Terapi musik memiliki persamaan, yaitu menggunakan media musik dalam proses healingnya. Iya, namanya juga terapi musik ya, berarti sama-sama menggunakan musik ya. Hanya saja nanti bedanya kalau di dalam di dalam terapi musik perspektif tasawuf itu nanti ada handasa al-saud itu ya. Jadi musiknya itu bersumber dari ajaran-ajaran Islam ya. Bersumber dari ajaran-ajaran Islam atau dari dari Al-Qur'an dan hadis ya, berupa lantunan ayat suci Al-Qur'an ya, atau hadis-hadis atau sholawatan, pokoknya yang bernuansa religi itu ya, bedanya di situ. Tapi kalau misalkan dari perspektif psikologinya, itu biasanya yang sering digunakan itu adalah musik-musik instrumental, musik-musik yang bisa memberikan seseorang itu hening gitu ya, hening dari segala hiruk-pikuk yang sering terjadi di lingkungan kita seperti itu. Nah, perbedaan lainnya ini ya, perbedaan dari terapi musik dalam tinjauan psikologi dan tasawuf. Perbedaan yang sangat mendasar mengenai terapi musik dalam tinjauan psikologi dan tasawuf yaitu terletak pada pencapaian akhirnya ya. Tadi kalau tujuannya betul sama ya, ingin mendamaikan, ingin memberikan ketentraman, mengobati orang gitu. Tapi perbedaan yang paling inti, yang mendasar itu sebetulnya terletak pada pencapaian akhirnya atau endingnya ya, goalnya, tujuan akhirnya ya. Nah kalau dalam perspektif psikologi bagaimana Bu pencapaian akhirnya? Ya dari dari terapi musik adalah supaya seseorang menjadi tenang kan tadi, tenang pada aspek psikisnya, damai jiwanya, dan juga terbebas dari berbagai problematika psikologis seperti rasa cemas, stres, rasa takut dan lainnya. Jadi pada aspek psikologis yang nanti itu berpengaruh juga pada aspek fisik. Jadi bio dan psiko, keterhubungan antara dua itu ya. Jadi pada tahap itu kalau untuk psikologi pada tahap bio dan psiko. Bio mempengaruhi psiko, psiko mempengaruhi bio, seperti itu ya. Contohnya banyak ya teman-teman ya. Teman-teman lagi sakit hati, lagi kecewa, lagi sedih, itu kan ke badan juga ngerasa lemas ya, nggak berdaya. Begitupun ketika teman-teman sakit ya, lagi meriang, lagi flu ya, itu kan juga ke aspek psikisnya jadi nggak semangat itu karena ada keterhubungan namanya psikosomatis ya. Oke, nah kalau dalam perspektif tasawuf, terapi musik itu tidak hanya mengantarkan seseorang untuk mencapai ketentraman batin atau ketenangan jiwa saja,
melainkan juga mampu mengantarkan seseorang untuk terhubung pada dimensi interplaneter ya, dimensi tertinggi yaitu Allah. Dalam proses terapi musik terdapat riyadhah dan mujahadah yang dilakukan seseorang agar ia mampu melakukan proses pengosongan diri atau takhalli dan melakukan penghiasan diri dengan perilaku yang baik atau tahalli, sehingga buahnya atau rewardnya seseorang akan sampai pada tajalli atau sampai kepada Allah, mampu bermusyahadah dengan Allah. Nah, ketika seseorang sudah sampai pada derajat tajalli ini, maka hidupnya pasti akan dipenuhi dengan rasa damai, tenang ya, kedamaian dan ketenangan yang sifatnya hakiki ya. Dia pasrah total ya, menerima segala takdir yang sudah Allah berikan ya. Rasa sakit, kecewa, stres itu dibagi dia bukan masalah lagi ya. Kalau dalam tinjauan psikologi kan itu harus segera dihilangkan. Kalau dalam perspektif tasawuf itu rasa sakit ya diterima, kecewa diterima, karena semuanya sudah dimaknai ini adalah takdir dari Allah, kan seperti itu. Dia menerimanya dengan ridho ya. Ridho itu kan kalau dalam tingkatan makomatnya ini ya, makomatnya para sufi itu kan tingkatan tertinggi juga ya. Ridho itu kan perasaan senang, bahagia, apapun yang Allah berikan, nggak protes dan lain sebagainya ya, nggak kemrungsung atau nggak ngeluh ya, susah atau senang dilalui dengan penuh ridho kepada Allah. Dan ini ya meyakini bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang dituju atau maksud, satu-satunya yang dicinta atau mahbub, dan satu-satunya yang diabdi atau ma'bud, seperti itu. Jadi selain kalau dalam perspektif tasawuf itu selain meningkatkan kesehatan pada aspek fisik ataupun psikis, itu juga bisa satu langkah lagi, yaitu menuju pencapaian sejati, yaitu bermusyahadah dengan Allah ya, bermusyahadah. Jadi bermusyahadah itu kita meyakini bahwa Allah itu ada, meyakini bahwa Allah itu maha baik dan sebagainya. Jadi hidupnya tuh mau senang mau susah, semuanya tuh dijalani dengan indah, seperti itu ya teman-teman. Itu saja, terima kasih. Nanti teman-teman silakan ya tugasnya mohon dikerjakan, tugas kemarin yang evaluasi tentang bagaimana pengaruh terapi musik ya. Silakan dikumpulkan. Setelah itu nanti teman-teman untuk kelompok 1 minggu depan sudah mulai presentasi ya mengenai terapi musik terhadap anak autis ya. Tetap semangat, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan, kelancaran ya, kelancaran dalam kuliah, dalam rezeki, dalam nanti karirnya, dan dalam segala kehidupan yang teman-teman sedang impikan atau cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Ditutup bila taufiq wal hidayah wa ridwana wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.